Sistem imun dan kardiovaskuler aspirin. Apa itu aspirin? Aspirin adalah salah satu jenis obat golongan salsilat yang sering digunakan sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Nama paten dan generik obat aspirin. Aspirin ialah nama obat generik untuk senyawa kimia asam asetil salisilat yang merupakan derivat asam salisilat. Aspirin memiliki beberapa nama dagang atau paten, di antaranya yang pertama asetil salisilik acid, Abstar, Ascardia, Aspilex, Astika, Bodexin, Cardioaspirin, dan lainnya. Berikut adalah beberapa gambar tiap sediaan bentuk obat. Aspirin low dose, Cardioaspirin, dan aspirin tablet. Golongan dan klasifikasi obat. Aspirin merupakan obat golongan antiinflamasi non-steroid. Biasanya aspirin digunakan dalam 2 regimen dosis. Yang pertama dosis tinggi yaitu 600 mg, yang kedua dosis rendah yaitu sebanyak 60-150 mg. Obat ini digolongkan ke dalam obat bebas. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasi yang pertama, meredakan nyeri ringan hingga sedang pada penyakit reumatoid arthritis, osteoartritis, dan gout. Yang kedua, sebagai antiplatelet, yaitu mencegah terjadinya gumpalan darah pada terapi kardiovaskular dan stroke. Kontraindikasi: pasien yang memiliki gangguan lambung, gangguan ginjal, dan gangguan perdarahan. Yang kedua, yang berusia di bawah 16 tahun dengan infeksi virus influenza dan varicella karena berkaitan dengan sindrom Reye. Yang ketiga, meningkatkan risiko abrupsi plasenta atau lepasnya plasenta pada ibu hamil. Yang keempat, tukak peptik aktif. Yang kelima, hemofilia dan hipersensitivitas. Yang keenam, polip nasal yang berkaitan dengan asma. Efek samping. 1. Iritasi lambung, 2. Gangguan fungsi trombosit, 3. Nefropati analgesik, 4. Hipersensitivitas. Farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik, interaksi aspirin katropil. Jumlah dalam kurun persen N sama dengan 182/2 dalam kurun 1,10%. Mekanisme: penghambatan sintetis prostaglandin. Efek: pengurangan efek hipotensi dan vasodilator dari katropil. Manajemen: menurunkan dosis aspirin atau mengubah katropil menjadi angiotensin reseptor blocker. Interaksi aspirin furosemid. Jumlah dalam kurun persen N sama dengan 182/2 dalam kurun 1,10%. Efek: respon diuretik terhadap furosemid terganggu. Manajemen: tidak memerlukan tindakan khusus. Perubahan ekskresi aspirin glimepirid. Yang pertama, jumlah persenan N yaitu sebanyak 182/2 sebanyak 1,10%. Yang kedua, mekanisme. Mekanisme merupakan penurunan kadar plasma glukosa dan peningkatan sekresi insulin oleh salisilat. Yang ketiga, efek. Efeknya yaitu merupakan peningkatan resiko hemoglikemia. Yang keempat, manajemen. Manajemennya yaitu merupakan monitoring kadar glukosa. Jika terjadi hemoglikemia, dosis sulfonylurea diturunkan atau menggantikan aspirin dengan paracetamol atau NSAID lainnya. Dosis dan cara pemberian. Dosis silsalat aspirin. Yang pertama, untuk sakit kepala, pegal, dan nyeri otot, diberikan dosis 325 hingga 650 mg QID atau 4 kali sehari.
Dan untuk inflamasi, diberikan dosis 1 gram sebanyak 4 hingga 6 kali per hari BC, di mana obat ini dikonsumsi melalui oral. Nursing concentration. A. Beritahu klien untuk menjaga agar tablet aspirin atau sirup aspirin dan acetaminophen tidak terjangkau oleh anak-anak. Kedua obat ini dapat menjadi toksik jika diminum dalam dosis besar. B. Tidak memakai aspirin bersama-sama alkohol atau obat-obatan yang tinggi berikatan pada protein seperti antikoagulan dan warfarin. C. Minum aspirin dan ibuprofen bersama-sama makanan atau pada waktu makan atau dengan banyak cairan. D. Beritahu orang tua untuk segera menghubungi pusat pengendalian keracunan jika seorang anak minum acetaminophen atau aspirin dalam dosis besar atau tidak diketahui berapa banyak. E. Memeriksakan dosis aspirin dan acetaminophen untuk anak-anak dengan dokter atau pada label kemasan. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan. F. Melaporkan rasa mengantuk, tinnitus atau berdengung pada telinga, sakit kepala, rasa panas atau pusing, dan perubahan penglihatan. Ini dapat merupakan tanda-tanda akan terjadinya toksisitas aspirin atau NSAIDs. G. Melaporkan tanda-tanda reaksi alergi seperti ruam, biduran, dan gatal. H. Memeriksa label obat bebas karena beberapa mungkin mengandung aspirin. Indeks keamanan kehamilan. Salisilat dapat menembus plasenta dan diketahui dapat menyebabkan mortalitas, gangguan pertumbuhan janin, gangguan perdarahan, dan asidosis neonatus. Aspirin pada kehamilan hanya boleh digunakan atas instruksi dokter sesuai indikasi. Terdapat dua kategori. Yang pertama, kategori FDA yaitu C dan D pada trimester 3. Kategori C yaitu studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Kategori D yaitu ada bukti positif mengenai resiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari resikonya. Misalnya, untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Yang kedua, kategori TGA yaitu C. Kategori C yaitu obat yang menyebabkan atau diduga menyebabkan efek buruk pada janin atau neonatus, namun tidak menyebabkan malformasi dan efeknya dapat reversible. Special precaution. Aspirin harus diminum sesudah makan agar tidak mengiritasi lambung dan dihindari penggunaannya pada pasien dengan tukak lambung berat. Dan aspirin sebaiknya tidak digunakan untuk pasien dengan penyakit asma karena aspirin mempunyai efek samping bronkospasme atau penyempitan pada saluran pernapasan yang dapat memperparah asma yang diderita pasien. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam proses pengerjaan materi aspirin. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Delcia Filda Manuhua. Yang kedua, Peter Ergard Huae. Yang ketiga, Rosemary Yance Purba. Yang keempat, Priscilla Natasha Immanuel. Yang kelima, Angelina Christine Tokpahan. Yang keenam, Sofia Natalia Simbolon. Dan yang terakhir, Arta Meviana Sitinjak.